program ini tidak akan pernah putus, ya. Program ini akan terus berlanjut. Kenapa saya bilang Bapak Mama? Saya kemarin baru dilantik tanggal 19 sebagai Ketua DPP Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, Ketua Bidang Kemaritiman, Bidang Laut dan Perikanan. Posisi saya di DPP ini, ya, ini menjadi peluang kita, pintu masuk lagi kita untuk bisa menarik program pusat datang ke daerah. Kalau kemarin saya hanya Ketua Dewan Pertimbangan di Kabupaten, dari kemarin Pak Surya Paloh, Pak Victor, Ibu Juli, ya, memberikan penugasan baru kepada saya. Kenapa? Karena mereka melihat ada prestasi, ada kinerja, dan juga ada hal yang harus diperjuangkan untuk kepentingan masyarakat. Bukan saja kepentingan masyarakat Sumba, ya, tapi kepentingan seluruh Indonesia. Karena saya di DPP itu untuk seluruh Indonesia, Bapak Mama, ya. Dan paling berbahagia kalau orang Sumba Barat Daya, ya, putri terbaik dari Sumba Barat Daya boleh menduduki sebagai salah satu wakil ketua atau ketua di tingkat pusat, ya. Jadi nah, kembali lagi kepada TKM, ya. Jadi sejak tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, bahkan sampai sekarang, ini tahun saya mendorong kurang lebih 400 penerima. Ada yang berkelompok, ada yang perorangan, ya. Dan penerima itu Bapak Mama yang tahap 1 tahun sudah keluar SK, tahap 1 sudah tanda tangan MOU pencairan. Sebentar nanti Bapak Gerald kasih ada suratnya, Bapak Mama sudah bisa cairkan yang tahap pertama. Tahap kedua mungkin minggu depan atau minggu ini akan turun di tanda tangan MOU untuk pencairan lagi, ya. Jadi Bapak Mama silakan coba untuk mencairkan. Ini untuk bantuan modal usaha, bisa kelompok, bisa ada yang mandiri, silakan digunakan sebaik-baiknya, ya, untuk modal usaha. Karena apa? Nanti ada penilaian lagi, ya. Setelah itu ada TKM lanjutan lagi. Kalau sudah bagus pengelolaan, akan diberikan bantuan lagi untuk lanjutan lagi, ya, kepada kelompok-kelompok. Karena apa? Kami mendorong ini, kami mau agar kita masyarakat ini cepat maju, ya. SBD ini punya persoalan masalah kemiskinan. Bagaimana mungkin kita bisa keluar dari kemiskinan kalau kita tidak berkomitmen bersama, ya? Ada dukungan pemerintah lewat program-program, ada dukungan DPR. Harapan saya, mari kita bergandengan tangan bersama, ya, sehingga kita bisa keluar dari kemiskinan segera mungkin. Ya, kalau Tuhan izinkan saya jadi bupati, Bapak Mama, masih banyak program-program lain untuk kita bisa bersama-sama, ya, segera mungkin kita keluar dari kemiskinan, ya. Saya mau bilang, tahun awal itu hanya 40 kelompok, ya, Bapak Ide yang diberikan. Kami berjuang anggaran lagi di DPR RI bersama dengan Kementerian Tenaga Kerja, jadi jumlahnya naik, ya. Dan puji Tuhan, tahun ini 400 penerima. Ini luar biasa kalau ini sudah nggak gampang. Selain ini ada bantuan padat karya, ya, ada bantuan padat karya, ada juga bantuan veteran gratis, bantuan rumah layak huni, ya. Ada lagi bantuan sanitasi kepada masyarakat. Sudah banyak bantuan yang kita dorong di masyarakat. Tujuannya saya agar kita segera mungkin kita harus keluar dari kemiskinan. Saya tidak mau lagi, ya, kita berajar di tempat kita miskin. Mari kita maju, kita berkembang untuk lebih baik lagi ke depan. Kenapa? Karena kalau ekonomi kita bagus, itu berdampak pada pendidikan dan kesehatan, ya. Kalau pendidikan dan kesehatan itu sudah bisa jangkau, Bapak Mama, IPM kita akan tinggi, daerah yang akan maju, daerah yang akan berkembang, ya. Kita bersyukur program ini, ya, saya sebagai DPR juga, Bapak Mama, saya bersuka cita. Kenapa? Karena Tuhan selalu menuntun saya. Apa yang saya inginkan, karena saya berpikir, Tuhan, bagaimana saya bisa bantu orang. Ini yang datang kemarin, dan kalau setiap hari mengalir, ya, dengan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi, ya. Nomor aku tidak mau mandi, nomor aku daerah kita masih tinggal, kasih gelap, nomor aku tidak ada air, nomor aku semua dengan kebutuhan masing-masing. Saya, Mama sejak saya jadi DPR, saya selalu bilang, Tuhan, bagaimana caranya saya bisa membantu masyarakat. Dan puji Tuhan, wai lara, ada cara-cara Tuhan membuka pintu.
aduh semoga ada jalan. Sebentar, selama berapa jam, atau selama satu hari sudah ada telepon. Ibu Ratu, ini ada program ini, tolong kirimkan data ini. Ibu Ratu, ini ada, ini saya punya program Ibu Ratu, kita bagi ya. Saya kok terbeban sama Kakak Ratu, jadi Kakak Ratu mau sekian, saya sekian. Nanti itu memang kita jalan. Makanya saya bersyukur tahun ini kita bisa mendorong program cukup banyak. Nah, TKM ini ya nanti teman-teman silakan sudah ya yang sudah terima, nanti yang sudah ini bisa mencairkan. Bapak Gera ada di mana? Ada di belakang ya. Nanti yang 130 orang sebentar saya bacakan namanya, itu sudah bisa melakukan pencairan di bank BNI. Ya, tinggal yang tahap 2 dan tahap ketiga. Nanti ada yang sudah kasih masuk data, tapi kemarin gagal karena tidak menunjukkan KTP atau pas wawancara ada yang keliru. Semua tetap Ibu Ratu bertanggungjawabkan. Ya. Yang tadi dibilang sama Ibu Yosefin tadi, kalau mama itu dia berpikir ya sampai hal yang kecil, ya kan? Dia berpikir bagaimana semua anak-anaknya bisa mendapatkan perhatian, ya. Ada juga di tempat lain yang bilang, kalau mama itu ya biar anaknya nakal, tetap saja kalau pas bagi nasi desakar nasi tetap dikasih di anak-anak, ya. Jadi ya memang itulah hati seorang ibu. Dan karena kecintaan saya, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, karena kecintaan saya memang saya berpikir bagaimana caranya mau tolong masyarakat, bagaimana caranya. Banyak yang mengeluh Bapak Mama, saya akan tetap terus berpikir, ini gimana cara? Mungkin hari ini belum, besok pasti. Dan saya yakin dan percaya Tuhan pasti buka jalan Bapak Mama. Ya. Jadi tahap 1 silakan mencairkan, tahap 2 tinggal tanda tangan MOU, tahap 3 juga tetap akan diselesaikan yang 400, yang kemarin gagal tetap saya panggil akan saya selesaikan juga, ya. Nah, Bapak Mama semua, ini apa namanya ya yang sudah saya lakukan ya, dan tentu harapan saya ya Bapak Mama yang hadir ini ya, saya tentu sayang Bapak Mama juga harus sayang saya, ya, mendoakan saya sehingga ke depan kita bisa berpikir lagi, kita bisa berjuang. Mungkin masih banyak program-program lain yang kita bisa dorong, ya. Dan tadi saya juga ucapkan terima kasih dari Ibu Yosefin bahwa memang sekarang ternyata apa ya? Mohon maaf bukan saya ini apa ya? Terlalu mengangkat-angkat perempuan. Mohon maaf ya, Bapak-bapak jangan tersinggung. Iya. Memang ketika saya keliling beda sekarang pikiran-pikirannya perempuan, ya. Pikiran perempuan tidak sekedar bergosip. Ya, saya pergi di Jawa Timur, perempuan-perempuan bilang, Mama Ratu bagaimana, kami punya potensi tenun, kami punya potensi perkiosan, kami punya keterampilan, tapi bagaimana kami bisa didukung Mama Ratu, kami juga mau maju, kami juga mau mendukung rumah tangga, kami mau mendukung anak-anak. Ini aspirasi dari Jawa Timur, ya. Di tempat lain juga, Mama Ratu seperti hari ini tadi, kami punya saran masukan terkait bagaimana perekonomian ke depan, ada potensi pariwisata. Kira-kira bagaimana Mama Ratu bisa mendongkrak ini potensi sehingga bisa mendukung ekonomi masyarakat. Pergi di Kodi Utara, Mama Ratu kami tidak butuh apa-apa. Kami punya kebun jambu, tapi bagaimana harga jambu kami ini bisa stabil sehingga kami bisa. Ini semua perempuan-perempuan datang menawarkan gagasan buat saya. Ya, ini yang saya syukur sekali. Begitu juga dengan bapak-bapak, orang-orang muda. Semua yang datang bersama Mama Ratu dan Kakak Angga, semua itu tidak pernah bergosip Bapak Mama. Ya, mereka datang dengan pemikiran, datang dengan tawaran gagasan. Kenapa? Mereka sudah tahu bahwa ada persoalan di daerah. Kalau kita diam-diam saja, tidak akan bisa maju. Ya, jadi Bapak Mama semua, itu gagasan-gagasan, aspirasi-aspirasi yang ada, itu sudah ada dalam benak saya. Tapi saya bersyukur dengan adanya masukan itu tambah memperkuat saya lagi untuk saya mau berpikir strategi apa yang saya lakukan untuk membangun masyarakat. Ya, jadi untuk soal strategi jangan khawatir Bapak Mama. Ya, untuk soal strategi jangan khawatir. Saya bukan memuji diri. Saya memang jago untuk soal strategi bagaimana menyelesaikan persoalan masyarakat. Karena saya tahu apa yang ada di masyarakat. Saya tahu kelemahan apa, saya tahu potensi apa. Ya, kalau orang LSM ada namanya analisa SWOT. Ya, bagaimana kita tahu kelemahan, kita tahu kekuatan, kita buat strategi untuk pemenangan. Kenapa? Mohon maaf, strategi untuk bisa menyelesaikan ini masalah. Karena tadi Mama dari segi pendidikan, ya saya sarjana teknik.
Ya, saya kalau soal hitung-hitung, saya cukup gini aja, itu kepala saya sudah hitung angka, tidak bisa ditipu-tipu lagi ya, karena memang saya orang teknik ya. Bicara pengalaman, saya punya pengalaman luar biasa. Tuhan kasih saya pengalaman menjadi anggota DPR RI. Ya, tadi yang Ibu Yosefin bilang, kita keluar keliling, kita melihat perkembangan di daerah-daerah. Saya melihat bagaimana bupati, gubernur punya strategi untuk memajukan daerahnya. Kita punya pengalaman yang ada dalam hati saya, bagaimana suatu saat nanti kabupaten saya juga bisa, entah saya atau orang lain, tetap saya akan memberikan kontribusi pikiran untuk kemajuan daerah. Ya. Jadi pengalaman kami ini di DPR ini menjadi sebuah kekuatan kita untuk kita bisa punya strategi membangun daerah. Ya, berikutnya lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jaringan. Ya, kalau kita tidak punya jaringan, ya kita akan mati akal, orang bilang. Ya, slepteke, bingung, mimpi banyak, tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena kita tidak punya jaringan yang kuat. Ya, nah dengan jaringan yang ada, kalau uang di desa kurang, ada uang di kabupaten. Uang di kabupaten kurang, ada uang di provinsi. Kalau ada uang di provinsi, kurang uang di provinsi, ada uang di pusat. Untuk kita bisa menjalankan program-program kita, untuk segera mungkin kita kasih maju kita punya wilayah. Ya, nah ini Bapak Mama, kekuatan-kekuatan yang ada ini menjadi saya punya kekuatan untuk saya bisa mengatur strategi apa untuk bisa membangun masyarakat. Ya, nah ini Bapak Mama, jadi ke depan akan banyak program-program yang akan kita lakukan, yang akan kita buat untuk kita bisa memajukan kita punya daerah. Ya, jadi harapan saya semua yang ada di sini minta tolong, ya program yang sudah ada tolong digunakan sebaik-baiknya untuk kemajuan Bapak Mama semua. Ya, kelompok tenun silakan berkembang, nanti tetap kita akan berdayakan lagi. Ya, kelompok peternakan, kelompok perikanan, kelompok kerajinan, semua perkiosan, semua kita akan dukung. Bagaimana kita membuka akses seluas-luasnya kepada masyarakat agar masyarakat bisa maju. Jadi pemerintah dan DPR itu hadir memfasilitasi bagaimana bisa ada kemajuan untuk masyarakat. Ya, nah ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, ke depan kita akan masuk dalam pemilihan bupati. Ya, kita akan masuk dalam pemilihan bupati dan wakil bupati. Kita mau pilih bupati kan? Mau pilih bupati tidak Bapak Mama? Ya, kita pilih bupati untuk apa? Untuk apa kita pilih bupati? Untuk membangun daerah. Untuk memajukan daerah, untuk menyelesaikan masalah daerah, ya, bukan untuk menambah masalah, ya, atau bukan untuk bergosip, ya. Jadi kita pilih bupati nanti bukan untuk suruh dia duduk dia bergosip-gosip, tapi dia dipilih untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, ya. Oleh karena itu, saya mau bilang, Bapak Mama harus memilih, ya, pemimpin satu, mohon maaf ya, yang berpendidikan. Artinya, kalau dia berpendidikan, berarti dia punya ilmu, dia punya kemampuan untuk bisa membuat daerah ini lebih baik lagi ke depan, ya, untuk memajukan daerah, ya. Jangan khawatir Bapak Mama ya, kalau saya sih Bapak Mama sudah tahu sendiri seperti apa ya. Tentu kami ini berpendidikan ya. Yang kedua Bapak Mama, pilih pemimpin yang menawarkan gagasan, menawarkan ide. Jadi kalau keliling-keliling itu hanya bicara program kerja, bukan bicara menjelekkan si A, si B dan si C, ya. Kenapa Bapak Mama? Iya, kita harus memilih pemimpin yang memang punya tawaran. Apa programnya? Terima kasih tadi dari Kode Utara sudah paham ya bagaimana kita mewujudkan SBD yang hebat, berkarakter sehat, cerdas, berketahanan pangan, berbudaya, menyongsong Indonesia Emas 2045 dengan berbagai program-program yang ada, ya. Sehingga Bapak Mama harus melihat siapa yang punya program, siapa yang menawarkan visi misi. Saya begini Bapak Mama, ada yang keliling jujur menjelekkan saya, ya, jelekan. Ya, iya Mama. Iya, jadi saya hanya senyum saja, ya. Saya senyum. Kenapa saya senyum? Saya bilang, aduh, kenapa cuma itu kemampuannya? Iya kan? Kita ini kan mau membangun daerah kan? Harusnya kita menawarkan visi, gagasan, program kepada masyarakat, ya. Bukan menjelekkan. Bahkan ada yang bilang begini, jangan pilih perempuan yang tidak bermoral.
Iya, ada videonya. Jangan pilih perempuan yang tidak bermoral. Ya, saya mau tanya, standar moral yang dimaksudkan itu seperti apa? Ya kan? Ya, artinya begini Bapak Mama, kita akan menghadapi situasi politik.